Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham ini bagi dividen terbanyak tahun 2022, mencapai 30% dalam setahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Berikut ini beberapa poin plus minus dari saham yang akan kita bahas. Poin plus, saham ini bagi dividen 3 kali setahun dengan total 1.319 jika dikonversi dengan kurs 14.500. Apabila dibagi dengan harga sahamnya, berarti dividen yield-nya sekitar 30%. Poin minus, sayangnya valuasi saham ini sudah cukup tinggi dan harga sahamnya juga sudah naik signifikan. Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 3 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. BSSR punya aset 417 juta dolar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 435 juta dolar. Artinya aset BSSR turun 4,14% dalam satu tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 417 juta dolar, perusahaan punya kas dan setara kas 105 juta dolar. Artinya 25,18% aset BSSR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 36,36%. Selain kas dan setara kas, ada juga aset tetap. Dari total aset 417 juta dolar, perusahaan punya aset tetap 70 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset BSSR. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 14,75%. Kedua, liabilitas. BSSR punya liabilitas 141 juta dolar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 182 juta dolar. Artinya, hutang BSSR turun 22,53% dalam satu tahun. Nah, dari total liabilitas 141 juta dolar, perusahaan punya beban masih harus dibayar 64 juta dolar. Artinya, 45,39% hutang BSSR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 64,10%. Selain beban masih harus dibayar, ada juga utang dividen. Dari total liabilitas 141 juta dolar, perusahaan punya utang dividen 0 juta dolar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas perusahaan ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 63 juta dolar atau 100%. Ketiga, ekuitas. BSSR punya ekuitas 275 juta dolar sampai triwulan 3 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 252 juta dolar, berarti ekuitas BSSR naik 23 juta dolar atau 9,13%. Dari total ekuitas 275 juta dolar, perusahaan punya saldo laba belum digunakan sebanyak 198 juta dolar. Artinya 72% ekuitas BSSR berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 12,50%. Keempat, pendapatan. BSSR punya pendapatan 723 juta dolar sampai triwulan 3 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 433 juta dolar. Berarti pendapatan BSSR naik 66,97% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok. BSSR punya biaya pokok penjualan sebanyak 385 juta dolar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 242 juta dolar. Berarti biaya pokok BSSR naik 59,09% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. BSSR mampu menghasilkan laba sebanyak 197 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 103 juta dolar, berarti laba BSSR naik 91,26% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. BSSR punya ROE 95% dengan NPM 27%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 51%. Rasio keuangan perusahaan ini sangat baik. ROE dan NPM berada di angka yang sangat tinggi dan perusahaan punya komposisi utang yang masih wajar. Tapi ingat, kinerja profitabilitas disebabkan karena adanya faktor peningkatan profit. Pertanyaannya, apakah hal ini bisa konsisten dipertahankan dalam jangka panjang? Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 2,7 kali dan PBV 2,6 kali. Saham BSSR punya valuasi PER yang masih rendah
tapi tidak dengan PBV-nya. PER-nya bisa serendah ini karena terjadi kenaikan laba yang signifikan di tahun 2022. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Saldo kas yang berkurang berdampak pada penurunan total aset. 2. Dengan dibayarkannya seluruh utang dividen, membuat liabilitas perusahaan berkurang. 3. Ekuitas naik karena saldo laba yang meningkat. 4. Peningkatan pendapatan di atas biaya operasional berdampak pada kenaikan laba. 5. Rasio keuangan sangat baik. 6. Valuasi sudah tinggi dan tidak bisa dikatakan murah. Demikian analisa singkat saham BSSR berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis ebook baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. Ebook ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya ebook ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membuang banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli ebook ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 ebook tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 ebook tersebut. Ebook Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Ebook The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 ebook tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Orang bijak menyimpan pengetahuan, tetapi mulut orang bodoh adalah kebinasaan yang mengancam. Thank you.